Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu yang berjudul osmoregulasi. Di sini saya Lali Lutfiana sebagai pemateri pertama dan nanti ada rekan saya, pemateri kedua yaitu Renatri Andini dan juga pemateri ketiga yaitu Wasia Sugiyarti. Pengertian osmoregulasi. Osmoregulasi adalah memelihara air dan konsentrasi larutan cairan tubuh konstan yang berbeda dengan lingkungannya. Antara hewan air laut, air tawar, dan hewan darat sangatlah berbeda. Secara umum, proses osmoregulasi adalah upaya atau kemampuan untuk mengontrol keseimbangan air dan ion antara di dalam tubuh dan lingkungannya melalui mekanisme pengaturan tekanan osmosis. Osmosis terjadi ketika dua larutan yang dipisahkan oleh membran memiliki perbedaan tekanan osmotik. Pola dasar mekanisme osmoregulasi terhadap lingkungannya. Nah, di sini ada hewan air yang membiarkan konsentrasi cairan tubuhnya berubah-ubah mengikuti perubahan mediumnya atau osmokonformer. Kebanyakan invertebrata laut, tekanan osmotik cairan tubuhnya sama dengan tekanan osmotik air laut. Cairan tubuh dikatakan isotonik atau isoosmotik dengan medium tempat hidupnya. Bila terjadi perubahan konsentrasi dalam mediumnya, maka cairan tubuhnya disesuaikan dengan perubahan tersebut atau osmokonformitas. Nah, sebaliknya, ada hewan yang mempertahankan agar tekanan osmotik cairan tubuhnya relatif konstan lebih rendah dari mediumnya atau hipoosmotik atau lebih tinggi dari mediumnya atau hiperosmotik. Untuk mempertahankan cairan tubuh relatif konstan, maka hewan melakukan regulasi osmotik atau osmoregulasi. Hewannya disebut regulator osmotik atau osmoregulator. Pola regulasi. Yang pertama, regulasi hipertonik atau hiperosmotik, yaitu pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih tinggi dari konsentrasi media. Misalnya adalah pada potadrom atau ikan air tawar. Potadrom mempertahankan konsentrasi cairan tubuhnya dengan mengurangi minum dan memperbanyak urin osmoregulasi beberapa golongan ikan yang biasa disebut dengan telesostei. Yang kedua adalah regulasi hipotonik atau hipoosmotik, yaitu pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih rendah dari konsentrasi media. Misalnya adalah pada oseandrom atau ikan air laut. Oseandrom memperbanyak minum dan mengurangi volume urin. Diadrom melakukan aktivitas osmoregulasi seperti petadrom bila berada di air tawar dan seperti oseandrom bila berada di air laut. Yang ketiga adalah regulasi isotonik atau isoosmotik, yaitu bila konsentrasi cairan tubuh sama dengan konsentrasi media. Misalnya ikan-ikan pada daerah estuarin atau ikan eurihalin, contohnya adalah ikan eurihalin. Konsentrasi cairan tubuhnya hampir sama dengan lingkungannya, sehingga hanya sedikit melakukan osmoregulasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renatri Andini. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai sistem osmoregulasi pada hewan vertebrata. Nah, hewan vertebrata itu terdiri dari ikan, reptil, aves, amfibi, dan mamalia. Nah, yang pertama kita akan membahas sistem osmoregulasi pada ikan. Osmoregulasi pada ikan. Seperti yang kita tahu, ikan itu kan ada yang hidup di air laut dan ada yang hidup di air tawar. Pastinya sistem osmoregulasinya berbeda karena habitatnya saja sudah berbeda. Nah, pada ikan yang hidup di air laut, ikan laut ini hidup pada lingkungan yang hipertonik terhadap jaringan dan cairan tubuhnya, sehingga akan cenderung kehilangan air melalui kulit dan insangnya dan kemasukan garam-garam. Ikan air laut ini akan secara aktif meminum air laut sebanyak-banyaknya untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang keluar. Namun, dampaknya ini tubuh ikan ini akan terlalu banyak memasukkan garam sehingga garam itu harus dikeluarkan. Nah, garam ini dikeluarkan melalui insangnya dan melalui urin yang sedikit dan sangat pekat. Kemudian pada ikan-ikan yang hidup di air tawar ini memiliki cairan tubuh yang bersifat hiperosmotik terhadap lingkungannya, sehingga air itu akan cenderung masuk ke tubuhnya secara difusi melalui permukaan tubuh yang semi permeabel.
Nah, ikan air tawar ini hidup di medium yang selalu hipotonis dibandingkan dengan cairan di dalam tubuhnya. Nah, akibatnya air dari lingkungan ini akan selalu berosmosis masuk ke tubuh ikan secara cuma-cuma. Nah, kondisi ini akan membuat ikan menjadi kelebihan cairan dalam tubuh. Hal yang tidak terlalu baik kan? Nah, ikan air tawar ini harus mengeluarkan kelebihan cairan tersebut untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Ikan air tawar menjadi sedikit minum dan banyak mengeluarkan air melalui urinnya yang sangat banyak dan encer. Selanjutnya kita akan membahas sistem osmoregulasi pada reptil. Seperti yang kita tahu, hewan kelas reptil ini memiliki ciri-ciri seperti kulit yang kering dan bersisik. Nah, keadaan kulit yang kering dan bersisik ini diyakini merupakan cara beradaptasi yang baik terhadap lingkungan darat agar tidak banyak kehilangan air. Nah, untuk lebih menghemat air, hewan reptil ini menghasilkan zat sisa bernitrogen dalam bentuk asam urat yang pengeluarannya hanya membutuhkan sedikit air. Selain itu, reptil ini juga melakukan penghematan air dengan menghasilkan feses yang kering. Bahkan, kadal dan kura-kura pada saat mengalami dehidrasi itu mampu memanfaatkan urin encer yang dihasilkan dan disimpan di kandung kemihnya dengan cara mereabsorpsinya. Selanjutnya, osmoregulasi pada amfibi. Osmoregulasi pada amfibi ini mirip dengan osmoregulasi pada ikan air tawar, di mana kulitnya ini berperan sebagai organ osmoregulasi utama, di mana pada saat hewan ini berada di dalam air tawar, terdapat aliran osmotik air ke dalam tubuhnya yang akan dikeluarkan sebagai urin yang sangat encer. Bersamaan urin, juga akan ikut terbuang garam-garam. Di samping garam-garam hilang melalui kulitnya, kehilangan garam-garam ini diganti dengan jalan pengambilan secara aktif dari dalam air melalui kulitnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasya Sugiyati dengan NPM 1811060352. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya mengenai osmoregulasi pada aves, mamalia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi osmoregulasi. Osmoregulasi pada aves, di mana burung untuk mengatur keseimbangan airnya, di mana itu berkaitan erat dengan proses untuk mempertahankan suhu tubuh, di mana burung yang hidup di pinggir pantai biasanya dia akan memperoleh makanannya dari laut. Nah, hal itu menjadi masalah bagi burung tersebut, di mana dia akan mengalami kelebihan garam, di mana kelebihan garam tersebut menjadi masalah. Dan burung itu harus mampu mengeluarkan kelebihan garam tersebut dengan cara mengeluarkannya melalui kelenjar keringat, di mana kelenjar keringat itu akan aktif ketika tubuh burung itu dijenuhkan oleh garam. Nah, kemudian kelenjar garam itu terdapat pada bagian cekung dangkal bagian atas kepala burung, kemudian di kedua atas mata pada burung, dan yang terakhir di atas hidung. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai letak kelenjar garam pada aves dapat kita lihat di gambar. Burung-burung yang hidup di pinggir pantai itu bukan seperti penguin, tetapi burung daratan yang hidup di pinggir pantai dan memperoleh makanannya dari laut, seperti burung camar, burung albatros, dan juga burung pelikan. Osmoregulasi pada mamalia, di mana mamalia akan mengeluarkan air dan garam melalui keringatnya. Nah, kemudian untuk memperoleh air, mamalia akan memperolehnya melalui air minum dan juga makanan. Tetapi berbeda halnya dengan mamalia yang hidup di padang pasir, contohnya seperti kanguru. Dan itu sangat tidak mungkin untuk dia bisa minum air secara langsung karena lokasi mereka yang sangat sulit untuk memperoleh air. Nah, untuk itu kanguru bisa memperoleh air dia dengan cara menghasilkan air metabolik yang dihasilkan melalui oksidasi glukosa. Dapat kita lihat di samping, di sini adalah osmoregulasi pada mamalia yang berkaitan erat dengan proses ekskresinya. Di sini dapat kita lihat ada ADH, di mana ADH adalah antidiuretik hormon, di mana ADH ini berfungsi untuk penghematan air.
Jika tubuh kita kekurangan air, maka ADH akan meningkat ataupun akan berfungsi untuk penghematan air dan menyebabkan volume urin yang dihasilkan menjadi sedikit. Nah, kemudian jika tubuh kita cukup air ataupun normal, maka ADH akan menurun dan volume urin yang dihasilkan akan normal ataupun banyak, dan untuk proses ekskresinya akan cukup banyak pada urinnya. Nah, kemudian osmoregulasi pada manusia itu berkaitan erat dengan sistem hormon, sistem peredaran, dan juga sistem ekskresi. Nah, kemudian jika ADH yang dihasilkan sangat sedikit ataupun tidak ada, ini akan menyebabkan pada proses penyerapan air, di mana proses penyerapan air ini akan sangat sedikit, menyebabkan volume urin yang dihasilkan menjadi banyak ataupun akan meningkat sangat drastis. Ketika kondisi ini terjadi terus-menerus, akan menyebabkan manusia ataupun kita mengalami diabetes insipidus. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi osmoregulasi, di mana hewan untuk menjaga konsentrasi cairan tubuhnya agar tetap konstan lebih tinggi dari mediumnya, yaitu regulasi hiperosmotik, atau lebih rendah dari mediumnya, regulasi hipoosmotik. Untuk itu, hewan berusaha untuk mengurangi gangguannya dengan menurunkan: yang pertama ada permeabilitas kulit ataupun membrannya, yang kedua ada gradien konsentrasi antara cairan tubuh dan lingkungannya, yang ketiga ada perbedaan jumlah membran absolut dan membran relatif berhadapan dengan medium hidup hewan, yang keempat ada perbedaan permeabilitas absolut membran terhadap air dan zat larut. Lalu yang kelima ada perbedaan tingkat perkembangan mekanisme pengambilan zat terlarut pada membran. Dan yang terakhir ataupun keenam, perbedaan efisiensi organ ekstratori, di mana terutama pada ginjal dalam menjaga kehilangan air dan zat terlarut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.